lagi revitalisasi. Lihat apa bercerita ke dukung-dukung satu buku ya. Nah, inilah bangunan yang sangat bagus, ini pendapatan penghargaan ya lintasan LRT ini karena lengkungannya, longspannya. Arsiteknya adalah seorang wanita ya, Jakarta itu namanya, atau di selatan Jakarta. Ini di Jakarta Selatan ya. Kali ini saya sedang berada di bus 10 ya. Saya naik dari halte PGC 2 yang dekat halte Uwak ya, sampai dekat pusat grosir Cililitan. Nah, ini saya akan transit teman-teman di halte Cawangukir ya. Saya akan transit dengan menggunakan bus nomor 9 yang ke arah Pluit. Oke, kenapa saya mau ke arah Pluit? Karena saya pengen ke Senayan JCC ya, atau mau ke Gelora Bung Karno. Nanti saya akan berjalan dari sisi jalan Gatot Subroto langsung ke arah Gerbang Pemuda ya. Itu berada di Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Gelora, Jakarta Pusat. Oke, bus saya sudah siap untuk berangkat. Jadi di sini sementara untuk bus 5C, 5D dia numpang sini ya sebelum halte PGC 1 selesai teman-teman. Nanti setelah selesai mereka akan normal lagi di sana. Lagi dalam teman, di ujung sana biasanya ada bus bus Soekarno-Hatta ya, atau bandara ya. Sepertinya saya diri aja semua biar bisa melihat pemandangan ya, atau gini aja nggak apa-apa. Tadi betul. Nah, ini kita keluar di jalan Dewi Sartika. Halte berikutnya adalah halte BKN. Sekali lagi, halte berikutnya adalah halte BKN. Nah, dari sini kita bisa beli tiket untuk bus bus Bandara Soekarno-Hatta. Pokoknya dekat dari setelah ROTO ya. Sana nanti kalian akan bisa lihat ya, ada tulisan Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ini ada McDonald, ada juga hotel ya. Bagi kita pelancong ya silakan bisa nginep di sini ya. Ini sekarang saya berada di Jakarta Timur, teman-teman. Bukan Jakarta Pusat gitu ya. Ini di sore hari, teman-teman, jam 3.53 ya. Pas di jam pulang kerja, teman-teman. Ini jalan ini biasanya macet ya. Jalan Dewi Sartika. Jakarta ini enak teman-teman, kalau kita setiap halte kita akan diberitahu ya untuk haltenya gitu. Nah, inilah halte yang lagi di revitalisasi ya, PGC 1 hampir selesai teman-teman. Nah, ini untuk parkir ya, kita sini parkir mobil. Ke sini naik arah masuknya angkot Mikrotrans ya. Bisa siap aja. Setelah BKN saya akan turun di Uki ya. Kita diri aja. Jangan sampai jam sekian. Jalan MT Haryono. MT Haryono Majen Setoyo ya. Mohon maaf teman-teman, karena memang berdekatannya MT Haryono dengan Majen Setoyo. Oke. Ya, sebagai manusia wajar kita tak luput dari kesalahan ya. Oke. Adalah BKN, Badan Kepegawaian Negara lah ya, atau nasional.
negara namanya, bukan nasional. Ini banyak jangan sampai yang terjatuh atau ini ada Prima Jasa ya. Ada juga ALS di depan. Sekali lagi, memasuki halte BKS. Bagi para penumpang yang akan turun atau transit koridor 7 melayani rute Kampung Melayu Kampung Rambutan atau koridor 9 melayani rute Kulit Pinangranti, mohon jangan berebut. Hati-hati saat mau turun dan angkatkan barang bawaan Anda. Di sini banyak orang Batak ya. Banyak lampu ya teman-teman, kanan kiri. Ya, banyak orang Batak. Banyak juga apa ya, apa babi gitu, olahan-olahan Batak gitu ya. Ada juga yang halal teman-teman ya. Kalian bisa pilih aja. Oke Pak, makasih Pak ya. Oke teman-teman, saya akan lanjut di depan ya. Halte yang di depan. Memasuki halte Cawang atau UPI. Sekali lagi, memasuki halte Cawang atau UPI. Bagi para penumpang yang akan turun atau transit koridor 7 melayani rute Kampung Melayu Kampung Rambutan Pak, mari Pak. Oke teman-teman, nah, kita udah sampai di halte Cawang Bukit. Nah, untuk berlanjut ke Pluit belakang sana, kita bisa lihat teman-teman untuk di bagian atasnya ya. Nah, ini ada pintu D ke arah Pluit. Dan ada juga untuk ke apa ya, Grogol 9A. Tadi saya sempat diam teman-teman karena saya ditegur oleh petugas di dalam ya. Saya sebenarnya bingung ya, apakah nggak boleh ngevlog ataupun karena apa teman, nggak boleh video atau nggak boleh ngevlog ya. Jadi masalah ngevlog itu kan kita ngomong tuh teman-teman, karena memang ada peraturan dilarang berbicara ya karena COVID teman-teman. Jadi ya nggak tahu juga teman-teman kalau di dalam ada juga ya orang yang bicara ya. Tapi kenapa orang itu tidak ditegur? Saya kan pakai masker teman-temannya, tidak buka masker ya. Jadi sebenarnya aman-aman aja ya kalau gitu. Dan saya juga tidak menyorot untuk muka orang teman-teman, wajah orang-orang penumpang lainnya ya. Dan saya juga tidak kenal ya untuk penumpang-penumpang yang ada di dalam. Seharusnya nggak masalah teman-teman ya. Saya juga selalu menggunakan masker, tidak seperti bule-bule teman-teman kalau bikin vlog dia buka masker ya. Nah, sini ada rumah sakit dan universitas ya. Ini Universitas UKI atau Universitas Kristen Indonesia. Sana rumah sakitnya. Jadi di sebelah sini teman-teman ada juga bus 7D ya. Dari Kampung Rambutan ke arah Kampung Rambutan. Dan juga ada juga yang mau ke arah Pancoran ya. 7D. Untuk ke Pinang Ranti yang sebelah sini teman-teman ya. Kalian bisa lihat untuk 9 yang ke arah Pinang Ranti di sebelah sini. Nah, ini ya, kalian bisa juga lihat di atasnya. Ini juga disinggahi oleh bus 10 yang Tanjung Priuk, yang 7 dan juga 5C ya, 5C. Kalau untuk ke Ancol dia langsung lewat ya, nggak ke sini. 5D teman-teman, yang 5D dia lewat dari luar ya. Jadi dia tidak menaikkan penumpang di halte ini ya, dia langsung belok sana ke Jalan MT Haryono. Sana kita lihat bisa kita lihat ada itu ya, ada jalur LRT Jabodebek yang atas ya. Ada juga tol. Ya, beginilah untuk aktivitas di jalan Majen Sutoyo yang berada di Cawang ini ya. Oke, motor abang itu bagus teman-teman. Wow. Nah, jadi kita bisa lengkap melihat untuk rute-rute bus kita di sini ya. Jadi kalian jangan khawatir. Sebelum kalian naik busnya, kalian bisa lihat dulu ya
kalian bisa keliling-keliling untuk melihat kalian naik di mana teman-teman. Jadi untuk ke arah Kampung Rambutan dia naik di sebelah sini ya, nggak di sebelah dari apa ini, dari sini teman-teman bukannya. Jadi ini juga lewat teman-temannya di ke arah itu, ini ke arah Senayan teman-temannya, arah itu ya, Bundaran Senayan bukan Senayan JPT ya. Jadi saya nanti akan naik apa nomor 9. Jadi 9C ini dari Pinang Ranti ya, dari Pinang Ranti ke Bundaran Senayan. Lagi naik di sana teman-teman ya, pintu ujung sana ya. Oke, beginilah untuk keramaian di sini. Sana itu pintu tap-nya ya, atau pintu bayar atau pintu mau keluar ya. Tapi sekarang itu bayarnya di tap out ya, bukan di tap in lagi. Sistemnya sudah berubah ya. Nah, sini ada vending mesin, tapi ini tidak bisa pakai cash ya. Nah, ini pakai digital gitu. Nah, kita beli harganya 5.000. Nah, tapi saya tidak mempunyai uang kayak apa, Dana atau apa gitu ya, GoPay. Nah, ini ya, ini QRIS. Sepertinya ini adalah GoPay ya. Ya GoPay teman-teman. Dari layanan Gojek. Ini lagi bisa digunakan. Ini sebenarnya bisa cash ya, kalau saya lihat. Iya bisa cash ya, tapi lagi tidak digunakan. Yang punya ininya tidak jualan ya. Biasanya ada orang yang jualan teman, ada orang yang apa ya menjaga ya gitu ya. Tapi waktu itu saya pernah lihat ada orang yang nggak jaga teman untuk vending mesin ini. Nah sekarang lagi nggak jualan dia ya. Oke, misalnya ada kematian, sana ada rumah duka ya di ujung sana. Pokoknya di belakang dari gedung ini FK UKI, fakultas lah kayaknya ya, fakultas UKI. Jadi untuk di Universitas Kristen ini tidak hanya Kristen aja ya, untuk yang kuliah gitu ya, ataupun yang lagi apa untuk perawatan, lagi ada orang sakit ya bisa aja untuk siapapun. Tapi kalau orang yang fanatik ya nggak boleh lah, nggak usah lah ya. Silakan kalian pilih aja untuk apa, untuk universitas maupun rumah sakit yang nggak ada embel-embelnya agama ya. Nah itu Kampung Rambutan. Jadi di sini ada petugas yang memberitahu kendaraan atau bus apa yang lewat ya. Jadi biasanya kalau misalnya hari kerja, ya misalnya dari hari Jumat ya Jumat gitu, Senin sampai Jumat ada bus nomor 7 lewat dari tol ya, tidak lewat dari Pasar Kramajati gitu, yang di Jalan Raya Bogor ya, nah, gitu. Tapi dia melewatin itu, situ ada tol ya. Jadi kalian bisa bertanya-tanya kepada petugas yang ada di tempat ya, supaya kalian jangan bablas ya teman-teman. Yang aturannya kalian mau turun di Pasar Kramajati sana, tapi kalian malah lewat tol ya. Jadi kalian muter, tapi nggak masalah teman-teman, kita bisa muter lagi. Yang masalah itu waktunya ya, kita berkurang. Oke, bus saya belum datang, kita masih nunggu-nunggu. Jadi saya stop dulu ya, karena ini panjang teman-teman. Oke, jadi saya tidak sempat merekam ya pas busnya datang, karena saya kira busnya lama lagi untuk datang ya. Ternyata sudah tersedia. Jadi buat kalian yang mau ke Fluid silakan di ujung ya, naik nomor 9. Sudah mendapatkan bagian pojok. Jalan MT Haryono ya, di atas tol dan juga LRT. Oke, buat kalian yang ngomong-ngomong ya di dalam bus, silakan gunakan masker, jangan buka masker ya. Tadi saya mendapatkan teguran ya kepada ada petugas di dalam ya, gitu ya.
sebenarnya banyak lagi hal yang menarik teman-teman yang bisa saya beritahu ya. Tapi karena saya ragu mikir-mikir karena ada peneguran ya, jadi saya matikan dulu ya tadi ya. Jadi untuk petugas halte ini ya, atau petugas bus macam-macam lah ya. Ada orang yang biasa aja, ada orang yang langsung menegur gitu ya. Nah inilah halte Cawang. Halte apa ya, stasiun Cawang ya maksud saya. Stasiun Cawang, LRT Jabodebek. Ini juga halte Cawang juga namanya ATBN ya nantinya yang ada di Cawang ini. Menurut saya ini pengerjaannya lama ya untuk pembuatan akses ke atasnya, tapi nggak apa-apa ya, itu masih akan dioperasikan di Juni ya, kalau nggak Juli ya teman-teman. Itu targetnya dari kontraktor atau pemerintah ya, dikerjakan oleh Adikarya. Sana jalan Cawang Otista ya. Kemajuan Jakarta ya, sama bilang Jakarta itu ketinggalan, banyak kumuh. Sebenarnya memang ada yang kumuh ya, tapi nggak semuanya kumuh. Banding ya. Ada normalisasi sana ya. Oke, kita tidak menurunkan penumpang sini ya teman-teman, tidak menurunkan atau menaikkan karena lagi revitalisasi. Jadi ini nanti akan terhubung dengan stasiun komuter lain ya, komuter di bawah atau lintasan Jakarta Kota Bogor ya. Sini akan ada LRT City atau apartemen yang dibuat dari LRT ya. Ini mantap ya. Oke, buat kita yang mau healing ke Taman Tebet Eco Park, silakan bisa sini ya. Pokoknya mengarah ke SPBU Pertamina, kalian jalan kaki di belakangnya. Nah ini ya Pertamina. Nah kalian jalan kaki sini baru belok ke kanan ya. Seberang dari itu ya, jangan dari tol, itu berbahaya. Itu nyari mati ya.
tebet BMD ya, sekarang udah diganti jadi tebet Ecopark, tapi di dalam bus masih tetap sama ya namanya. Ada rumah sakit Tebet. Ada kawasan Kuningan ya. Ada Gama Tower kelihatan tadi. Masih ada patung-pacoran, patung-patung Dirgantara ya. Benar namanya adalah Pancoran Tugu ya, bukan patung Dirgantara ya. Namanya patung Dirgantara. Jadi saya tadi ngikutin apa ini dari speakernya bus ya, Pancoran Tugu. Ini bagus untuk di sekitaran flyovernya, kolong flyover. Itu ada halte ya, Pancoran Tugu. Oh, sini ada orang jualan ya. Tadi ada orang beli yang ini, ibu ini. Nah, lagi beli dia sesuatu gitu. Jadi memang orang-orang ini tuh membantu juga teman-temannya apabila kita membutuhkan. Nah, kayak gitu. Kita jangan nyorot, takutnya dia nggak enak ya. Saya pernah ngeblok ya di sekitaran stasiun Bekasi ya teman-teman ya. Ada orang yang ngamen, dia tidak mau disorot mukanya ya. Jangan sorot saya gitu ya. Jadi dia masih anak pemuda gitu ya teman-teman. Jadi dari situlah saya untuk belajar ya, supaya kita jangan sembarangan untuk memvideokan. Takutnya ada orang yang tidak terima ya. Di dunia itu ya macam-macam lah orangnya. Mungkin terkait privasi dia nggak mau dilihat orang lain gitu ya, ataupun memang dia malu ya untuk kamera gitu ya. Ada loh orang yang nggak mau difoto teman-teman, sama keluarga sendiri pun bahkan dia tidak mau foto ya. Ya gitulah ya, dari itulah saya untuk bisa menghargai orang, pokoknya belajar ya. Oh iya teman, sana ada lapangan Pancoran Soccerfield ya, tempat orang bermain bola ya di sana. Tapi itu tidak sembarangan teman-teman orang bisa ke sana ya. Harus yang menyewa dulu ya baru bisa. Ada orang main bola. Oke, jadi ini udah masuk di Garis Protol ya. Oh ya, tadi di sekitaran Pancoran Soccerfield itu ada
tempatnya TNI Angkatan Udara. Oh, Wisma Aldiron ya namanya ya. Jadi ya kadang kalau kita di tempat lokasinya kadang kita bisa lupa sejenak ya. Udah lewat dulu baru saya ingat. Oh, keren. Kawasan Kuningan. Jadi saya posisinya di belakang dari bus ini ya. Ini adalah tempat favorit oleh beberapa orang, banyak orang lah pokoknya ya. Karena kita bisa duduk santai, bisa melihat sisi dari kanan kiri maupun depan. Pokoknya nyaman ya. Soekarno-Hatta lewat sini depan. Dan lihat itu Bandara Soekarno-Hatta. Oke, sana tendian ya. Pokoknya sana ya. Jadi sistem BRT ini sejak tahun 2004 ya, masa Bapak Sutioso ya. Pokoknya keren lah teman. Jadi untuk Transjakarta sudah menyebar di seluruh wilayah Jakarta. Sama kayak komuter lainnya banyak ya. Tapi lebih banyakkan jaringan transportasi ini ya, Transjakarta. Bukan nonton BRT sejak zaman Ahok, tapi yang paling banyaknya di zaman Anies Baswedan ya. Semakin banyaknya di zaman Anies Baswedan. Jadi saya netral ya, nggak lihat apa bercerita atau dukung-dukung satu kubu ya. Nah, inilah bangunan yang sangat bagus, ini mendapatkan penghargaan ya lintasan LRT ini karena lengkungannya, longspannya. Arsiteknya adalah seorang wanita ya, atau ibu-ibu lah teman-teman. Mantap ya. Nah ini kalau diletaknya di pinggir sungai atau danau ini bagus ya, tapi sayangnya di tengah-tengah Jakarta itu teman ya, atau di selatan Jakarta. Ini di Jakarta Selatan ya. Bangunan yang baru itu adalah Transmega ya, tapi masih dalam proyek ya, belum selesai. Jadi saya akan turun di Senayan JCC. Buat kita yang mau ke Senayan Park, kita bisa turun di Senayan JCC ya. Senayan JCC, ataupun kalau mau ke Gelora Bung Karno bisa turun situ dan jalan kaki lagi ya. Ke depan gitu, belok ke dekat flyover Gerbang Kampung Muda. Cantik ya masjidnya. Ada sumber jari. Dari situ.
Ini lagi revitalisasi. Ini proyek apa tempatnya dari Neptun ya, masih pengerjaan. Dari Ciputra 2 teman-teman. Jadi tiang keren ini, tempat restoran di keren ini hanya di 3 negara ya, Belgia, Malaysia, dan juga Jakarta ya. Nah ini buat orang-orang kaya teman-teman, kalian bisa beli lah ya. Harga makannya mahal ya. Oke, ini Plaza Semanggi. Ini halte Semanggi ya. Saya siap aja ya, karena bentar lagi. Nah, di sebelah itu ke kawasan Gelora Bung Karno ya. Ini Simpang Susun Semanggi. Kita di bawah Simpang Susun Semanggi ya, atau di dekat Simpang Susun Semanggi. takutnya kita nggak dapat apa pintu ya, tapi kayaknya panjang lah ini ya. Ini rongkus wanita kecil nggak boleh ya, untuk perempuan laki-laki ya panjang itu belum sampai ya. Oke, kita udah sampai di Senayan GCC. Oke, bye.
Jadi saya akan tutup di atas ya. Kita lihat gedung di sini. Wow, cantik banget ya. Mungkin ada sedikit kemacetan karena ada pintu ya, mungkinnya pintu tol. Balai Konvensional Center, Balai Sidang Jakarta Convention Center ya. Oke, saya akan mengeluarkan kartu. Oke, saya akan turun. Oke, Pramo ya. Oh. Jadi ini sengaja kayak gini dibikin jaring-jaring supaya tidak ada orang yang bunuh diri ya. Nah, sini kita bisa lihat untuk nomor-nomor busnya. Oke. Nah, cantik banget teman-teman. Nah. Wow. Keren ya. Oke, jadi saya akan tutup di sini. Oh, belum teman-teman, di atas aja, di bawah aja teman-teman ya. Saya akan tutup ya. Dekat itu. Dekat pintu 10 Gelora Bung Karno ya. Oke, inilah suasana di jam pulang kerja. Ada Wisma Mandiri sana. Itu dekat Jalan Jenderal Sudirman ya. Atau di RM Margono ya, untuk Wisma Mandiri, Wisma BNI 46 ya. Oh, ada Rosalia Indah. HP saya tiba-tiba error ya. Oke, ada tulisan-tulisan situ. Jadi saya ke sana ya, ke Jalan Gerbang Pemuda. Nah, ini ada orang naik sepeda ya, karena memang ini ada lintasannya, jadi boleh ya. Tapi jangan sampai di tengah teman-teman, kita melintasnya di sesuai jalur yang disediakan. Halte Transjakarta, Senayan JCC. Jadi untuk pintu gate-nya di sana ya, di atas ya. Karena memang jalannya sudah dipakai buat banyak kendaraan, sempit lah ya istilahnya, karena dipakai berbagai lajur kendaraan. Ada tol, ada kendaraan untuk kendaraan biasa ya. Balai Sidang JCC Jakarta Conventional Center ya. Dari sini bisa masuk ya. Oh, untuk karyawan teman-teman, untuk karyawannya ada tulisannya. Oke, Rosalia Indah banyak lewat dari tol ini. Oke, jadi saya tutup sini teman-teman ya. Jadi bye, sampai jumpa. Saya akan lanjutkan untuk menuju ke IMS Indoor Multifunction Stadium ya.